eee, ini mungkin kita menceritakan kondisi yang ada saat ini, berdasarkan kebijakan atau peraturan yang ada. Mungkin peraturannya kan tadi sudah dijelaskan di peranggapan ya, A, B, C, D. Tapi dengan peraturan yang ada, di fakta yang mempengaruhi kita jelaskan, peraturan A menyebutkan seperti ini, tapi pada pelaksanaannya yang terjadi masih terdapat misalnya bolong-bolong atau, tidak terlaksana, ini kita jelaskan di fakta yang mempengaruhi. Jadi kondisi nyatanya seperti apa, kita jelaskan di fakta-fakta yang mempengaruhi. Kemudian barulah analisis ini kita, menuangkan, analisis pengaruh peranggapan fakta terhadap persoalan. Nanti juga kita sajikan alternatif rekomendasi yang kita punya, beserta dengan kelebihan dan kekurangannya. Terakhir, kesimpulan dan saran memuat intisari rekomendasi kebijakan yang patut untuk diambil serta langkah terdekat yang dapat dilaksanakan oleh policy maker atau pimpinan kita nanti. Di sini ada 2 contoh telaah staf yang kami tampilkan. Yang pertama contoh telahan inisiasi dan kedua contoh telaahan, disposisi. Mungkin saya akan, menampilkan contoh telahan yang disposisi, nanti yang telahan inisiasi akan disampaikan oleh, teman-teman di grup di breakout room. Izin saya akan menampilkan contoh telahan inisiasi. Disposisi maksudnya, mohon maaf. Nah ini salah satu contoh telahan staf yang kebetulan, kami di JFAK di Pusaka yang membuatnya. Jadi ini berdasarkan tadi kan kalau disposisi kan memang ini, apa namanya, berdasarkan ini ya, disposisi, pimpinan atau permintaan pimpinan. Nah ini kebetulan, berdasarkan surat masuk yang masuk ke, Pusakalan. Jadi adanya surat masuk untuk, pemberian dukungan terhadap pembentukan, tim penilai instansi, yang ada di Kementerian SDM. Jadi Kementerian SDM mengirimkan surat untuk supaya draft keputusan, SDM-nya ini bisa disetujui oleh LAN. Jadi judulnya di sini diberikan telaah staf tentang draft keputusan Menteri SDM tentang tim pembinaan JF di lingkungan Kementerian SDM terkait dengan pengusulan TPI. Nah, di sini untuk persoalan, tadi untuk yang, persoalan itu kan memuat, memuat pernyataan mengenai isu yang diangkat. Ya sudah di sini bisa kita masukkan, suratnya itu tentang apa, nomor suratnya apa, kemudian untuk apa yang disajikan di sini. Persoalannya Kementerian SDM melalui surat ini, meminta untuk mendapatkan validasi dari pusaka, seperti itu. Kemudian, peranggapan tadi kan, isinya itu memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data, kebijakan, yang berkaitan. Nah, di sini, kami menuangkan, eee, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan TPI untuk JFAK. Yang pertama, ada Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2017 mengenai pedoman tata kerja tim penilai. Kemudian ada juga Surat Edaran LAN, tentang pembentukan TPI dan TPD untuk, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Serta juga sebagai dasarnya juga kita mencantumkan draft, SK tersebut. Kemudian, fakta-fakta yang mempengaruhi kita tampilkan di sini. Tadi kan kalau fakta-fakta yang mempengaruhi itu kan kondisi yang senyatanya seperti apa, kondisi yang ada saat ini berdasarkan kebijakan yang ada. Nah, di sini tadi kan sudah disebutkan adanya surat edaran, jadi dasarnya itu kebijakannya di sini sudah kita sebutkan kan, peraturan dan surat edaran dan, SK. Nah, fakta-fakta yang mempengaruhi berdasarkan surat edaran tersebut ada syarat ternyata di dalamnya. Kami tampilkan di sini. Kalau untuk membentuk TPI itu minimal dia sudah punya 10 AK, dan salah satunya ada AK dari ahli media. Itu kalau misalnya belum, itu tidak diwajibkan, seperti itu. Kalau sudah, statusnya jadi wajib. Nah, kondisinya sekarang,
Kementerian SDM saat Lansaf ini dibuat ya, sudah memiliki 108 pejabat fungsional analis kebijakan, terdiri dari ahli pertama, muda, sampai dengan madya. Kemudian, bakal calon anggota TPI di sini juga di Kementerian SDM sudah memiliki 3 pejabat fungsional analis kebijakan yang telah memperoleh sertifikat, bimbingan teknis di bidang perhitungan angka kredit dari LAN. Kemudian baru kita analisis berdasarkan, peranggapan dan fakta yang tadi. Peranggapannya ada peraturan kepala LAN, kemudian surat edaran, kemudian di dalamnya persyaratannya apa saja, prinsip akhirnya pada prinsipnya Kementerian SDM, disarankan karena tadi kan ya poin-poin yang tadi, dia sudah lebih dari, 10 orang, bahkan sudah 100 lebih orang analis kebijakan, kemudian, sudah ada yang mengikuti, BIMTEK TPI juga, maka sangat disarankan untuk membentuk TPI. Eee, namun, eee, ada beberapa catatan dari SK yang mereka lampirkan. Di sini, catatannya kita tampilkan susunan TPI, eee, Kementerian SDM telah memenuhi persyaratan, ini sudah kita tampilkan. Nah, namun di sini yang perlu diubah atau yang perlu diperbaiki oleh Kementerian SDM dari draft tersebut kita tampilkan. Di sini ditampilkan ada, draft tersebut merupakan usulan pembentukan, tim pembinaan dari 12 JF. Nah, di sini kita minta supaya kita merekomendasikan ya, kami analis kebijakan yang membuat Lansaf ini merekomendasikan ya agar susunannya itu SK-nya khusus aja untuk, JFAK biar supaya lebih, enak dan lebih jelas. Kemudian juga, tidak disertakannya informasi mengenai tugas TPI. Jadi karena SK-nya itu SK, ini ya, SK bareng-bareng gitu, SK gabungan dari 12 JF, nah itu masih belum jelas, kami ketika menelaah atau menganalisis, belum ditemukan tugas TPI-nya nanti seperti apa, tidak tercantum sebagaimana yang ada di, Peraturan LAN Nomor 22 Tahun 2017. Kemudian, juga belum disertakan informasi mengenai masa jabatan, TPI. Itu kan kalau di, Peraturan Kepala Nomor 22 Tahun 2017, ada, berapa masa jabatan TPI ya, maksimal. Kemudian, susunan keanggotaan TPI berjumlah, gasal, di sana masih berjumlah genap. Ini sebagaimana yang tercantum di Peraturan LAN Nomor 22 Tahun 2017. Kesimpulannya, di sini kan kalau kesimpulan tadi muat intisari ya. Kesimpulannya pada prinsipnya Kementerian SDM sudah memenuhi kriteria untuk diberikan kewenangan. Namun dengan catatan perlu memperbaiki beberapa hal di draft SK-nya tersebut. Nah, di sini sebagai tindak lanjut, Kementerian SDM dapat mengirimkan perbaikan tersebut kepada LAN, barulah nanti dibuatkan surat pengesahan dari kepala LAN untuk Kementerian SDM untuk pembentukan TPI tersebut. Itu contoh dari Lansaf, inisiasi. Kita lanjutkan. Mohon maaf agak lemot laptopnya. Ya, kita masuk ke agenda yang ketiga, penilaian telaah staf. Nah, ini skema penilaian kualitas hasil kerja analis kebijakan secara umum ya, secara keseluruhan untuk penilaian kualitas hasil kerjanya, kita melihat dari sisi kompleksitas, kemanfaatan, tingkat dan bentuk publikasi serta kepemimpinan. Untuk kompleksitas ini nanti